Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yastu, budaya, salam sejahtera. Ya. Om warahmatullahi Ya, semangat. wabarakatuh. Ya. Oke, izin saya menggunakan beberapa waktu ke depan paling lama 15 menit untuk tayangan saya tentang materi terkait saya mau beda ulang pada saya mabes ng 4C+ yang saya kaitkan dengan dasar teori belajar dan pembelajaran neuroscience. Mungkin saya tayang dokumennya Bapak Ibu peserta webinar nasional, senang sekali bertemu pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan oleh pembicara pertama Bapak Dr. Agusti Tamrin, sangat-sangat kocak, sungguh membangkitkan motivasi. Dan ada satu yang belum disampaikan Pak Agusti tadi adalah, itu ada sebetulnya semboyan PPG. PPG itu banyak tugasnya, tapi dari rumah ke kampus, dari kampus kemana saja, pulang ke rumah. PPG, pulang pergi gembira. Ya, betul ya Pak Tamrin ya? Betul. Jadi PPG itu pulang pergi gembira. Ya, jadi izin saya tayang materi saya. Jadi singkat, semoga tidak capai 15 menit. Jadi saya memberi judul materi untuk webinar nasional kami adalah 4C+. Sudah disebutkan tadi, tinjauan dari aspek pembelajaran neuroscience, teori belajar dan teori belajar humanistik. Jadi curriculum-vitae sudah disebutkan tadi, saya tidak bacakan. Saya ingin bertolak dulu dari secara etimologi. Secara etimologi pedagogi, pendidikan dari kata pedagogi bahasa Yunani, yang ternyata kalau diterjemahkan itu jadi panjang. Ilmu sistematis terkait metode mengajar, mengawasi, menuntun peserta didik. Saya memberi lingkaran khusus menuntun. Karena apa? Ternyata secara etimologi itu tujuan pendidikan. Menumbuh kembangkan potensi dan eksistensi peserta didik. Itu tugas kita semua komunitas pendidik. Menuntun berarti sebetulnya mendorong, mengawal, membimbing, merangkul, dalam tanda petik memeluk, dalam tanda petik kita menyatu dengan peserta didik. Ya. Itu tugas kita para komunitas pendidik. Syaratnya ada, boleh kita melakukan tugas untuk memeluk mereka, merangkul peserta didik, membimbing mereka, tapi syaratnya harus ada kebaikan hati, harus ada empati, harus ada kasih sayang, perhatian, penghargaan, rasa peduli, dan punya relasi positif dengan yang kita bimbing, dengan yang kita kawal. Dan itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Dia mengatakan lingkungan pendidikan terdiri dari 3 tempat, trilogi pendidikan. Keluarga, sekolah, masyarakat. Mengapa mulai dari keluarga? Karena kawa candra di muka pembinaan kasih sayang dimulai dari keluarga. Luar biasa jangkauan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ini. Menjangkau lintas zaman abad 21. Keluarga menjadi titik berangkat dari pembinaan kasih sayang. Kenapa seperti itu? Ternyata memang dari tinjauan-tinjauan secara neuroscience itu ada urgensinya, ada relasinya yang penting. Coba kita lihat apa yang dipublikasikan oleh Emory University. Mereka punya yang namanya Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics. Ya. Ada yang mereka sebut C-Learning, Social, Emotional, and Ethical Learning. Ternyata setiap individu punya domains secara personal, sosial, atau sistemik, berada dalam sistem sosial. Atau dimensi, awareness, compassion, dan engagement. Jadi, seseorang secara individu personal, dia mesti punya self-compassion. Bukan cuma itu, dia punya mesti compassion for the others. Dan ini dibangun dari keluarga. Luar biasa jangkauan dari
Ki Hajar Dewantoro. Ini dikemukakan oleh Emory University pada tahun 2017-2018. Apa dampaknya pada model pedagogi? Ternyata compassion itu sendiri yang sudah disebut oleh Pak Tamrin tadi menjadi juga slogan penting Mas Menteri 6C. Salah satu di dalamnya adalah compassion. Ternyata compassion itu akan menimbulkan pada seseorang itu personal apa yang disebut aha, moment arising from in-depth study and sustained analysis. Yang dari situ akan memunculkan seorang bisa berpikir kritis jika kita mulai dengan compassion. Dan itu sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam pembelajaran neuroscience. Otak kita terdiri dari 3 bagian, apa yang disebut korteks, sistem limbik, dan batang otak. Dan terkait dengan compassion ada di bagian otak tengah, bagian tengah, sistem limbik. Ya. Terletak di bagian tengah atau inti otak yang disebut sebagai pusat emosi yang bertanggung jawab terhadap pengaturan bagian tubuh, hormon, penciuman, produksi, dan sebagainya. Dan rasa sayang. Rasa sayang seseorang muncul dari bagian otak sistem limbik. Ya. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi dalam pembelajaran? Semua persepsi masuk melalui bagian limbik. Oleh karena itu, bagian otak ini merupakan bagian yang perlu dioptimalkan saat pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu. Kita komunitas pendidikan. Dengan cara apa? Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan lebih memungkinkan otak menyimpan informasi dan diterima ke memori jangka panjang otak, long term memory. Karena itu, otak bagian tengah yang warna merah disebut sebagai pintu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Pintu akan terbuka jika seseorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, merasakan adanya kasih sayang, kebaikan hati, penghargaan, rasa peduli, atau hubungan yang positif dari lingkungan. Ya. Dan itu semua orang membutuhkannya, bukan cuma kita yang anak-anak, yang remaja, yang pemuda, sampai orang dewasa, lansia membutuhkan adanya kondisi untuk kebaikan hati, kasih sayang, penghargaan, dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik mengatakan bahwa teori belajar apapun yang kita pelajari, asalkan tujuannya satu, memanusiakan manusia, itulah tujuan dari pembelajaran. Memanusiakan manusia agar dapat mengaktualisasikan diri. Tadi disampaikan oleh Pak Tamrin dalam hierarki Maslow. Pemahami diri, dapat memahami dirinya sendiri, dapat merealisasikan dirinya secara utuh. Secara utuh. Aspek kognitif, aspek skill, dan aspek afektif. Ya. Jadi penjelasan teori belajar humanistik mengatakan teori belajar sebelumnya yang kita sebut kognitif, behavioristik, konstruktivis, itu berlaku sebagai teori humanistik sejauh memanusiakan manusia seutuhnya. Ya. Nah, seutuhnya itu sebetulnya dikemukakan oleh taksonomi Bloom, pengukuran pendidikan. Jadi harus melihat sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan itu yang kita terapkan sekarang di kurikulum model tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ya, tingkat gradasinya yang berbeda. Saya contohkan kalau sekolah dasar lebih banyak sikap. Kalau makin ke atas mungkin ya sekolah menengah sudah lebih banyak skill. Sampai perguruan tinggi sudah lebih banyak adalah pengetahuan. Nah, terkait dengan rasa kasih sayang, bagaimana mengukurnya? Taksonomi Bloom mengemukakan apa yang namanya kawasan afektif. Ada 5 tingkatan, yaitu kita boleh mengukurnya dari rasa penerimaan, pemberian respons, pemberian nilai penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi. Bapak Ibu guru membuat RPP, ada instrumen penilaian tentang sikap, tapi memang ke depan masih perlu perjuangan bagaimana mengukur sikap supaya akurat. Ya. Tapi ini dikemukakan dalam taksonomi Bloom supaya kita menyadari bahwa untuk melihat seseorang, individu itu tidak bisa hanya kognitif saja, tapi harus utuh. Harus utuh adalah kognitif, afektif, dan keterampilan. Kemudian, apa tantangan pendidikan era disrupsi? Era abad 21. Tadi disebutkan 4C oleh Pak Tamrin. Ya. Critical thinking,
creativity, communication, collaboration. Saya beri tanda tanya, 4C. Cukupkah? Cukupkah 4C ini untuk tantangan di abad 21 ini, di era disrupsi? Coba kita lihat. Kembali lagi ke tayangan pertama. Apa yang dikatakan Posmas masuk ya Bu Norma. Ini sama ini ada di materi kan? Ini PowerPoint ada. Ini iya. ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yastu, wabarakatuh. budaya, salam sejahtera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya, semangat. wabarakatuh. Ya. Oke, izin saya menggunakan beberapa waktu ke depan paling lama 15 menit untuk tayangan saya tentang materi terkait Saya mau pada ulang pada saya mapis ng 4C Plus yang saya kaitkan dengan dasar teori belajar dan pembelajaran neuroscience. Mungkin saya tayang dokumennya Bapak Ibu peserta webinar nasional, senang sekali bertemu pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan oleh pembicara pertama Bapak Dr. Agusti Tamrin, sangat-sangat kocak, sungguh membangkitkan motivasi, dan ada satu yang belum disampaikan Pak Agusti tadi adalah itu ada sebetulnya semboyan PPG. PPG itu banyak tugasnya, tapi dari rumah ke kampus, dari kampus kemana saja, pulang ke rumah. PPG, pulang pergi gembira. Ya, betul ya Pak Tamrin ya. Betul. Jadi PPG itu pulang pergi gembira. Ya, jadi izin saya tayang materi saya. Jadi singkat, semoga tidak capai 15 menit. Jadi saya memberi judul materi untuk webinar nasional kami adalah 4C+. Sudah disebutkan tadi, tinjauan dan aspek pembelajaran neuroscience, teori belajar dan teori belajar humanistik. Jadi curriculum-vitae sudah disebutkan tadi, saya tidak bacakan. Saya ingin bertolak dulu dari secara etimologi. Secara etimologi pedagogi, pendidikan dari kata pedagogi bahasa Yunani, yang ternyata kalau diterjemahkan itu jadi panjang. Ilmu sistematis terkait metode mengajar, mengawasi, menuntun peserta didik. Saya memberi lingkaran khusus menuntun. Karena apa? Ternyata secara etimologi itu tujuan pendidikan. Menumbuh kembangkan potensi dan eksistensi peserta didik. Itu tugas kita semua komunitas pendidik. Menuntun berarti sebetulnya mendorong, mengawal, membimbing, merangkul, dalam tanda petik memeluk, dalam tanda petik kita menyatu dengan peserta didik. Ya. Itu tugas kita para komunitas pendidik. Syaratnya ada, boleh kita melakukan tugas untuk memeluk mereka, merangkul peserta didik, membimbing mereka, tapi syaratnya harus ada kebaikan hati, harus ada empati, harus ada kasih sayang, perhatian, penghargaan, rasa peduli, dan punya relasi positif dengan yang kita bimbing, dengan yang kita kawal. Dan itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Dia mengatakan lingkungan pendidikan terdiri dari 3 tempat, trilogi pendidikan. Keluarga, sekolah, masyarakat. Mengapa mulai dari keluarga?
Karena Kawa Chandra di muka, pembinaan kasih sayang dimulai dari keluarga. Luar biasa jangkauan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ini. Menjangkau lintas zaman abad 21. Keluarga menjadi titik berangkat dari pembinaan kasih sayang. Kenapa seperti itu? Ternyata memang dari tinjauan-tinjauan secara neuroscience itu ada urgensinya, ada relasinya yang penting. Coba kita lihat apa yang dipublikasikan oleh Emory University. Mereka punya yang namanya Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics. Ya. Ada yang mereka sebut C-Learning, Social, Emotional, and Ethical Learning. Ternyata setiap individu punya domain secara personal, sosial, atau sistemik, berada dalam sistem sosial. Atau dimensi, awareness, compassion, dan engagement. Jadi, seseorang secara individu personal, dia mesti punya self-compassion. Bukan cuma itu, dia punya mesti compassion for the others. Dan ini dibangun dari keluarga. Luar biasa jangkauan dari Ki Hajar Dewantoro. Ini dikemukakan oleh Emory University pada tahun 2017-2018. Apa dampaknya pada model pedagogi? Ternyata compassion itu sendiri yang sudah disebut oleh Pak Tamrin tadi, menjadi juga slogan penting Mas Menteri 6C. Salah satu di dalamnya adalah compassion. Ternyata compassion itu akan menimbulkan pada seseorang itu personal apa yang disebut aha, moment arising from in-depth study and sustained analysis. Yang dari situ akan memunculkan seorang bisa berpikir kritis jika kita melayani dengan compassion. Dan itu sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam pembelajaran neuroscience. Otak kita terdiri dari 3 bagian. Apa yang disebut korteks, sistem limbik, dan batang otak. Dan terkait dengan compassion ada di bagian otak tengah, bagian tengah, sistem limbik. Ya. Terletak di bagian tengah atau inti otak yang disebut sebagai pusat emosi. Yang bertanggung jawab terhadap pengaturan bagian tubuh, hormon, penciuman, produksi, dan sebagainya. Dan rasa sayang. Rasa sayang seseorang muncul dari bagian otak sistem limbik. Ya. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi dalam pembelajaran? Semua persepsi masuk melalui bagian limbik. Oleh karena itu, bagian otak ini merupakan bagian yang perlu dioptimalkan saat pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu. Kita komunitas pendidikan. Dengan cara apa? Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan akan lebih memungkinkan otak menyimpan informasi dan diterima ke memori jangka panjang otak, long term memory. Karena itu, otak bagian tengah yang warna merah disebut sebagai pintu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Pintu akan terbuka jika seseorang mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, merasakan adanya kasih sayang, kebaikan hati, penghargaan, rasa peduli, atau hubungan yang positif dari lingkungan. Ya. Dan itu semua orang membutuhkannya, bukan cuma kita yang anak-anak, yang remaja, yang pemuda, sampai orang dewasa, lansia membutuhkan adanya kondisi untuk kebaikan hati, kasih sayang, penghargaan, dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik mengatakan bahwa teori belajar apapun yang kita pelajari, asalkan tujuannya satu, memanusiakan manusia, itulah tujuan dari pembelajaran. Memanusiakan manusia agar dapat mengaktualisasikan diri. Tadi disampaikan oleh Pak Tamrin dalam hierarki Maslow. Pemahami diri, dapat memahami dirinya sendiri, dapat merealisasikan dirinya secara utuh. Secara utuh. Aspek kognitif, aspek skill, dan aspek afektif. Ya. Jadi penjelasan teori belajar humanistik mengatakan teori belajar sebelumnya yang kita sebut kognitif, behavioristik, konstruktivis, itu berlaku sebagai teori humanistik sejauh memanusiakan manusia seutuhnya. Ya. Nah, seutuhnya itu sebetulnya dikemukakan oleh taksonomi Bloom, pengukuran pendidikan. Jadi harus melihat sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan itu yang kita terapkan sekarang di kurikulum model tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ya, tingkat gradasinya yang berbeda. Saya contohkan kalau sekolah dasar lebih banyak sikap,
Kalau makin ke atas mungkin ya sekolah menengah sudah lebih banyak skill. Sampai perguruan tinggi sudah lebih banyak adalah pengetahuan. Taman kanak-kanak besar. Nah, terkait dengan rasa kasih sayang, bagaimana mengukurnya? Taksonomi Bloom mengemukakan apa yang namanya kawasan afektif. Ada 5 tingkatan, yaitu kita boleh mengukurnya dari rasa penerimaan, pemberian respons, pemberian nilai penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi. Bapak Ibu guru membuat RPP, ada instrumen penilaian tentang sikap, tapi memang ke depan masih perlu perjuangan bagaimana mengukur sikap supaya akurat. Ya. Tapi ini dikemukakan dalam taksonomi belum supaya kita menyadari bahwa untuk melihat seseorang, individu itu tidak bisa hanya kognitif saja, tapi harus utuh. Harus utuh adalah kognitif, afektif, dan keterampilan. Kemudian, apa tantangan pendidikan di era disrupsi? Era abad 21. Tadi disebutkan 4C oleh Pak Tamrin. Ya. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Saya beri tanda tanya, 4C. Cukupkah? Cukupkah 4C ini untuk tantangan di abad 21 ini, di era disrupsi? Coba kita lihat. Kembali lagi ke tayangan pertama. Apa yang dikatakan Posmas macet ya Bu Norma. pendidikan untuk bisa menumbuh kembangkan potensi peserta didik, ya karena dia harus memang mesti membimbing, menuntun, merangkul, memeluk, menyatu dengan peserta didik. Dan seperti dikemukakan oleh Emory University, compassion jadi satu bagian yang penting. Dan saya jelaskan dari pembelajaran neuroscience, ternyata otak kita ada satu bagian yang sebetulnya mengkondisikan hal tersebut, yaitu otak tengah yang disebut mengendalikan pusat emosi. Nah, jika kita mengkondisikan pembelajaran dengan rasa sayang, menyenangkan, kasih sayang, kebaikan hati, dan sebagainya, itulah compassion. Dan itu akan membuka pintu kemampuan berpikir tingkat tinggi para peserta didik kita. Bukan cuma di tingkat taman kanak-kanak, anak usia dini atau sekolah dasar, sampai sekolah menengah. Sampai pun sebetulnya kalau melihat neuroscience sampai yang lanjut usia, tetap mesti perlu berpikir. Karena dengan demikian sel neuron akan terus. Kalau tidak cukup hanya 4C. Nah, dari tayangan tadi, apa yang saya mau katakan? Ternyata kita membutuhkan apa yang namanya compassion dan carrying. Itulah yang saya sebut sebagai 4C+. Abad 21 tidak cukup hanya critical thinking, creativity, communication, collaboration. Kalau kita ingin membentuk generasi muda Indonesia, generasi emas di satu abad Indonesia Merdeka tahun 2045, kita tidak cukup hanya menyiapkan mereka dengan kemampuan pengetahuan saja dan keterampilan. Tapi satu sisi yang kita sentuh adalah aspek afektif, yaitu dengan compassion. Dengan demikian mereka akan bertumbuh secara manusia yang seutuhnya, sebagaimana yang diharapkan oleh teori belajar humanistik. Ya. Nah, kemudian tadi sudah diberi pengantar oleh Pak Tamrin. Kita mau pilih tipe guru apa? Ternyata guru itu sebetulnya ada yang tipe mediocre teacher, good teacher, superior teacher, inspired teacher. Sudah disebutkan tadi. Saya mau mengulangi sekarang. Mediocre teacher, ya guru yang hanya monoton saja membuat siswa pasif. Good teacher, ya yang teacher center, walaupun dia memahami pelajaran, dia hanya ceramah saja. Superior teacher, sebetulnya sudah mengkondisikan siswa aktif, sudah menguasai media, tapi masih ada yang kurang pada superior teacher, yaitu apa? Yang mesti ada pada inspired teacher, yaitu harus memiliki faktor X. Apa itu faktor X? Guru yang merasa berdosa bila tidak menginspirasi siswa. Itu faktor X yang mesti ada pada guru. Merasa berdosa bila tidak menginspirasi siswa.
Walaupun guru menguasai materi ajar sudah canggih berwibawa, tapi harus mampu menyelami perasaan siswa. Sehingga apa? Guru yang bersangkutan, guru tersebut selalu dirindukan kapanpun dan dimanapun dia berada. Selalu diimpikan, dirindukan oleh peserta didiknya. Itu bisa terjadi kalau apa? Dia punya compassion dan dia punya caring. Itulah 4C+ yang saya harapkan mungkin kita bisa berdiskusikan lebih lanjut. Mas Menteri juga sudah mengatakan compassion. Maka marilah kita komunitas PPG, kita coba perdalam ini. Apa dampaknya ke depan bagi generasi muda Indonesia yang akan menjadi generasi emas di 1 abad Indonesia merdeka. Nah, akhirnya saya mesti mau mengatakan begini. 4C+ yang saya mau ajukan sebetulnya dasarnya adalah akan mewujud nyatakan capaian pembelajaran lulusan PPG, CPL1 PPG, yaitu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan kesepenuhatian dan kemurahhatian. Panggilan jiwa, kesepenuhatian, dan kemurahhatian. Ya, jika ini dapat dilaksanakan, semoga guru-guru yang menjadi mahasiswa PPG di seluruh Indonesia bisa menjadi guru profesional Indonesia. Akhirnya, a great teacher create a great country. A great country has many great teachers. Terima kasih.